Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid, absen 19 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan ujian praktek mata pelajaran biologi mengenai uji makanan, yaitu uji amilum, uji protein, dan uji lemak. Sebelum kita memulai ke videonya, jangan lupa kita selalu mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Baiklah, untuk percobaan pertama kita akan melakukan uji zat amilum. Bahan-bahan yang kita perlukan pada uji zat amilum ini adalah: yang pertama, biskuit yang telah dicampurkan dengan air; yang kedua, tepung yang telah dicampurkan dengan air; yang ketiga, susu UHT; yang keempat, putih telur; yang kelima, larutan gula; dan yang keenam, pisang yang telah dicampurkan dengan air, serta betadin untuk menguji kandungan zat amilum pada larutan tersebut. Selanjutnya, kita akan meneteskan betadin ke dalam bahan-bahan yang telah kita sebutkan tadi dengan kurang lebih 5 tetes betadin. Setelah kita meneteskan betadin ke bahan-bahan makanan tersebut, kita akan membuktikan bahan makanan mana saja yang mengandung zat amilum. Apabila bahan makanan tersebut berubah menjadi kehitaman, maka bahan makanan tersebut itu mengandung zat amilum. Baiklah, bisa kita lihat di sini bahwa biskuit, tepung, dan pisang itu berubah menjadi kehitaman, sedangkan susu UHT, putih telur, dan larutan gula warnanya masih tetap sama seperti warna betadin semula. Itu diartikan bahwa biskuit, tepung, dan pisang itu mengandung zat amilum, sedangkan susu UHT, putih telur, dan larutan gula tidak mengandung zat amilum. Baiklah, untuk percobaan kedua, kita akan menguji kandungan protein yang ada pada bahan makanan. Untuk bahan makanan yang kita gunakan di percobaan kedua ini sama saja seperti yang kita gunakan di percobaan pertama. Yang membedakan hanyalah larutan untuk menguji kandungan proteinnya. Untuk menguji kandungan proteinnya, kita di sini menggunakan asam cuka sebagai larutan pengujinya. Untuk menguji kandungan protein yang berada di bahan makanan, kita akan menuangkan larutan asam cuka secukupnya ke bahan makanan tersebut. Selanjutnya, setelah kita menuangkan asam cuka secukupnya pada bahan makanan tadi, kita akan melihat bahan makanan mana saja yang mengandung protein. Untuk melihat bahan makanan yang mengandung protein, bisa kita lihat bahan makanan mana saja yang terjadi proses pengendapan atau koagulasi pada bahan makanan itu. Dapat kita ketahui di sini bahwa tepung, susu UHT, dan putih telur terjadi proses pengendapan, sedangkan biskuit, air larutan gula, dan pisang tidak terjadi proses pengendapan. Di mana itu artinya bahwa tepung, susu UHT, dan putih telur mengandung protein, sedangkan biskuit, air larutan gula, dan pisang tidak mengandung protein. Selanjutnya, untuk percobaan ketiga atau percobaan terakhir ini, kita akan menguji kandungan zat lemak yang berada pada bahan makanan berikut ini. Adapun bahan makanan yang kita butuhkan adalah: yang pertama, minyak sayur; yang kedua, putih telur yang telah direbus; yang ketiga, mentega; yang keempat, susu kental manis; yang kelima, pisang; dan yang terakhir, nasi. Serta alat-alat yang kita butuhkan adalah pena, mistar, dan kertas ampas. Baiklah, hal pertama yang kita lakukan adalah membagi kertas tersebut menjadi 6 bagian. Baiklah,
Selanjutnya kita akan mengoleskan bahan-bahan makanan ini ke dalam kolom yang telah kita berikan. Baiklah, bisa kita lihat dari kertas tersebut bahwa ada 5 bahan makanan yang mengandung lemak, yaitu minyak sayur, mentega, putih telur, susu kental manis, dan pisang. Untuk mengetahui bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak, itu bisa dilihat dari perubahan kertas tersebut menjadi transparan. Apabila kertas tersebut tidak berubah menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak. Dan untuk susu kental manis itu bisa dikatakan bahwa susu kental manis memiliki kandungan lemak yang rendah karena perubahan transparan di kertas tersebut itu tidak terlalu signifikan. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita dapati dari 3 percobaan tadi adalah bahwa pada percobaan pertama kita bisa menggunakan cairan betadine sebagai penguji kandungan zat amilum pada bahan makanan tersebut. Apabila bahan makanan tersebut berubah warna menjadi kehitaman, maka bahan makanan tersebut itu mengandung zat amilum. Dan pada percobaan kedua, kita bisa menggunakan larutan asam cuka atau cuka makan sebagai penguji kandungan protein pada bahan makanan tersebut. Apabila bahan makanan tersebut terjadi proses pengendapan, maka bahan makanan tersebut itu mengandung protein. Dan untuk percobaan ketiga atau percobaan terakhir, apabila kertas yang kita gunakan sebagai media itu berubah menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut itu mengandung lemak. Demikianlah ujian praktek mata pelajaran biologi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M: memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta menjauhi kerumunan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.